Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Ahmad Muzaki MH selaku pembimbing 1 saya, dan Bapak Ramdan Wagianto selaku pembimbing 2 sekaligus Ketua Program Studi Perbandingan Madhab. Dan tak lupa pula yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya, Abah dan Umi, yang mana mereka selalu memberikan dukungannya kepada saya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Siti Nuril Azkia dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Regulasi Poligami dan Relevansinya Terhadap Hak-Hak Perempuan, Studi Perbandingan Hukum yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Alasan saya memilih judul ini karena poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial, bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi juga di berbagai negara muslim. Di sini saya memilih Tunisia karena apa? Karena regulasi yang ada di Indonesia dan di Tunisia itu sangat berbeda, sehingga cocok untuk menjadi studi komparatif atau studi perbandingan. Dan di sini saya juga akan memfokuskan pembahasan terhadap hak-hak perempuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yakni setiap seorang laki-laki yang menikah lebih dari 1 perempuan itu biasanya disebut dengan poligami. Nah, di sini poligami, aturan poligami yang ada di berbagai negara muslim itu memiliki 3 aturan. Yang pertama, yang mutlak memperbolehkan, dan yang kedua memperbolehkan tapi dengan syarat yang ketat, dan yang ketiga yakni pelarangan secara mutlak. Nah, Indonesia di sini memiliki aturan yang memperbolehkan tapi dengan adanya syarat yang ketat. Nah, sedangkan Tunisia yakni melarang secara mutlak. Sudah ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Dan juga bukan hanya perbedaan di sini, regulasi yang ada di Indonesia dan di Tunisia itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama ingin melindungi hak-hak perempuan. Dan di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya ada 3. Yang pertama, bagaimana regulasi poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Yang kedua, apa relevansi regulasi tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Dan yang ketiga, apa landasan normatif regulasi poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Dan juga selanjutnya yakni tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini yakni supaya kita tahu untuk mendeskripsikan apa sih yang ada regulasi poligami yang ada di Indonesia dan yang ada di Tunisia. Dan yang kedua yakni untuk mengetahui relevansi regulasi yang ada di kedua negara tersebut terhadap hak-hak perempuan. Dan yang ketiga yakni untuk mengetahui apa sih dasar normatif yang digunakan di kedua negara tersebut. Baiklah, selanjutnya yakni kajian terdahulu. Di sini saya mengambil dari konsekuensi hukum poligami di Indonesia dan Tunisia, perspektif teori kepastian hukum dan maslahah bersalah. Di sini perbedaan dengan penelitian saya yakni tidak membahas tentang hak-hak perempuan, hanya membahas tentang poligami saja. Dan juga persamaan dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas tentang poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Dan yang kedua selanjutnya yakni jurnal reviewing hak-hak perempuan dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan di Tunisia. Nah, perbedaannya di sini dengan penelitian saya adalah di sini membahas hak-hak perempuan secara umum, tidak yang hak-hak perempuan dalam konteks poligami. Dan persamaannya di sini yakni sama membahas tentang hukum yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Pembahasan yakni pertama saya akan membahas tentang pengertian poligami itu sendiri.
Poligami secara bahasa yakni berasal dari kata Yunani poligamia yang artinya banyak pasangan. Dalam Islam sendiri, poligami merupakan praktik seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan, yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, yang mana ayat ini menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami dengan syarat harus berlaku adil. Yang kedua yakni hak-hak perempuan. Dalam poligami, hak perempuan itu menjadi perhatian, seperti halnya hak atas keadilan, perlindungan, dan hak atas material dan emosional. Baiklah, selanjutnya yakni regulasi poligami yang ada di Indonesia dan yang ada di Tunisia. Aspek dalam status hukum, Indonesia itu memperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Tunisia dilarang secara hukum sejak 1956. Dalam aspek dasar hukum, Indonesia itu memiliki acuan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan yang di Tunisia memiliki dasar hukum atau acuan Code Statut Personal tahun 1956 dan Konstitusi Tunisia tahun 2014. Ya, persyaratan di sini di Indonesia harus mendapatkan izin dari istri pertama dan pengadilan, serta memiliki kemampuan finansial dan berlaku adil. Sedangkan di Tunisia tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun itu, dilarang secara mutlak. Dalam poligami, saya memiliki dua teori, yakni teori feminisme dan teori keadilan. Teori feminisme sendiri berasal dari kata femina dalam bahasa Latin, yakni banyak pasangan. Feminisme adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Nah, di sini pendekatan teori feminisme ini bertujuan untuk memperjuangkan perempuan untuk mengajukan kesetaraan perempuan di hadapan hukum. Sedangkan teori keadilan adalah setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Teori keadilan menyatakan peraturan dalam keadilan harus memberikan perlindungan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Kemudian selanjutnya yakni metode penelitian. Di sini pendekatan dan jenis penelitian. Dalam pendekatan penelitian saya menggunakan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitiannya saya menggunakan kepustakaan atau library research. Dan yang kedua yakni sumber data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini saya menggunakan undang-undang yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Tunisia. Sedangkan data sekunder saya mencari literatur atau buku-buku yang membahas tentang poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Dan teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan penelitian, kepustakaan, dan dokumentasi. Dan analisis data di sini teknik yang digunakan menggunakan analisis isi atau konten analisis. Mungkin cukup sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.